Untuk lebih jelasnya bahwa ini adalah sketsa kasar yang saya buat untuk yang tadi saya gambar oleh timelapse tadi. Jadi orangnya di tengah. Nah, ini di antara nanti jalan lurus atau Put your hands in the air, in the air. Trigger. Put your hands in the air, in the air. Put your hands in the air, in the air. Trigger. Put your hands in the air. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan bagaimana proses-proses aku di kreatif proses ini yang saya raih, dan itu hanya dilakukan dalam waktu 2 hari ya. Yeay gitu. Jadi emang karena aku juga cukup niat dalam membuat ini dalam seharian penuh. Saya membuat bagian environmentnya, dimulai dari animasinya segala macam, pokoknya digabung jadi satu. Oke, jadi sini saya akan kasih tahu prosesnya guys. Jadi yang pertama adalah storyboard atau foto-foto referensi. Ya pastinya kita harus cari dulu foto-foto referensi storyboard gimana dulu untuk kita buat. Ya aku kasih tahu di kreatif proses yang sebelumnya itu. Jadi itu storyboardnya saya gambar pakai kertas. Sebenarnya itu ada lewat Photoshop juga, cuma Photoshopnya kayak ya benar-benar raw banget. Pokoknya dia mau jadi satu. Habis itu yang pasti cari foto-foto inspirasi yang lain supaya kita tidak terpaku oleh satu foto aja. Jadi bisa dari macam-macam, atau kan karena MotoGP kan arenanya juga banyak di berbagai negara dan arena itu semua kan beda-beda. Jadi arena-arenanya digabung jadi satu, cari gambar-gambar yang kelihatan pit arena, dan akhirnya dapat foto yang seperti begini. Yang kedua adalah sketsa. Ya, jadi sudah dapat foto-foto referensi nih segala macam. Nah, berarti kita udah ada pemikiran apa yang kita pengen lakuin di 3D apps ini. Jadi saya menggunakan Blender buat membuatnya untuk kayak tadi. Jadi awal-awal saya buat sketsa dulu. Ini contoh foto sketsanya. Jadi benar-benar raw juga, tapi sudah masuk ke 3D-nya. Jadi karena sudah ada foto-foto apps referensi, jadi udah terpikir apa yang dilakukan, dan akhirnya inilah sketsa kasarnya. Sketsa kasar tapi untuk di 3D apps-nya. Tadi sketsa kasar buat digambar, dan sekarang buat sketsa di 3D-nya. Jadi saya menggunakan Mixamo. Itu udah dari website, kalian bisa lihat di Google Chrome. Dan Mixamo itu sebenarnya buat Cinema 4D. Tetapi karena itu adalah 3D apps yang bisa support buat .fbx, .obj, jadi itu bisa disupport oleh siapapun, termasuk Blender, karena dia juga ada sistem import buat .fbx dan .obj. Nah setelah itu, dan saya sebenarnya cari karakter segala macam, bisa animasi itu dari situ. Jadi saya tinggal cari karakternya, itu ada karakter rider dari Mixamo-nya langsung, dan itu free, no copyright at all. Jadi gak apa-apa kalau kalian mau pakai di situ, dan tinggal dicari animasinya aja. Nah, akhirnya saya masukkan ke aplikasikan ke Blender, dan beberapa ada aset-aset tapi tidak no copyright sepenuhnya, dan aku gabungkan menjadi satu. Karena kalau misalkan buat sendiri ya pasti juga makan banyak waktu dari aspek segala hal. Dan akhirnya saya gabungkan jadi satu segala macam, dan saya menggambar pit arena segala macam, dan akhirnya ya udah, it's time for texturing. Oke, di texturing ini karena saya sudah modeling segala macam, sudah modelingnya sudah lebih rapi lagi, dan karena namanya texturing jadi modelingnya sudah rapi segala macam, dan akhirnya tahap untuk mengaplikasikannya supaya terlihat lebih realistis. Jadi di sini teksturnya menggunakan yang pasti ambil tekstur dari Google, tapi tidak apa-apa, saya ngambil, saya sudah lihat dulu sebelumnya di websitenya bahwa ini adalah free, jadi no licensable, dan akhirnya saya coba untuk membuat saya shading segala macam untuk subtexturing segala macam ini. Jadi di sini kok kan nanya saya memakai render apa, saya pakai render cycle karena cycle itu shadownya lebih bagus dalam aspek render ya tentunya. Tetapi ada lebih bagus lagi namanya Octane, tapi saya tidak memakai Octane dulu karena saya belum tahu cara menggunakan Octane buat itunya, rendernya segala macam. Dan katanya emang lebih cepat, tetapi nanti itu saya akan bahas lagi. Nah, setelah saya sudah semuanya sudah texturing segala macam di aspek segala hal gitu, dan akhirnya saya memutuskan buat animation yang lain. Maksudnya sudah ada animation yang rider, tetapi ini animation yang lain lagi. Yang itu yang ada orang-orang yang baju merah, yang Mechanic Man itu. Jadi di sini tentu saja saya pakai Mixamo, tetapi karakternya karena saya ada kekurangan, saya tidak bisa membuat karakter. Jadi saya melihat suatu karakter di website, dan bagi saya ini adalah
karakter yang cocok untuk terlihat seperti Mechanic Man, saya pakai, saya download dan itu no copyright. Nah, awalnya tuh seperti ini, dia bajunya kayak baju-baju ala-ala 90-an yang bukan di tempat MotoGP, jadi kayak mekanik biasa. Dan akhirnya saya membuat untuk semua bajunya merah. Jadi saya mendapatkan folder texturingnya segala macam, dan akhirnya saya mencoba aplikasikannya ke Photoshop. Saya memakai color range supaya terlihat seperti ini, terlihat seperti semuanya merah ya, kayak di jiplak merah. Itu emang sangat membantu bagiku, karena emang pada dasarnya itu yang kalian bisa lihat itu adalah motor Ducati. Jadi motor Ducati itu spesialis warna merah, jadi akhirnya saya membuat mekaniknya warna merah. Dimulai dari situ, dan saya tetap menggunakan Mixamo untuk animasinya. Jadi sewaktu saya animasikannya itu, saya mencari yang talking ya, jadi saya mencari yang kayak berbicara satu sama yang lain. Ketiga orang itu orangnya sama, dan saya memakai animasi yang berbeda. Jadi yang satu yang talking, satu lagi ada talking juga tipenya, cuma saya agak lupa nama animasinya apa. Maka sama-sama talking, kalian bisa lihat aja di Mixamo, itu baik banget segala hal. Kalian mau coba-coba silakan, karena karakternya sudah ada aset juga di situ, jadi kalian bisa coba-coba silakan. Dan satu lagi walking ya, jadi kan dia jalan tuh ke garage. Nah, kalau kalian bisa lihat itu di side garage itu sebenarnya dia berhenti, cuma karena nggak kelihatan aja. Jadi dia cuma sekedar jalan aja, cuma kata jalan gitu. Dan di situ karena dia frame-nya dikit ya animasinya, jadi saya akhirnya coba untuk copy paste, dan paste as mirror. Jadi bisa paste mirror, jadi supaya dia kelihatan seperti infinity loop selama 300 frame. Itu 300 frame ya, jadi saya pakai 30 fps, jadi totalnya 10 detik. Tetapi waktu saya aplikasikannya ke Premiere Pro itu hasilnya 12 detik. Saya tidak tahu kenapa, tapi harusnya 10 detik. Kalau misalnya ada yang tahu, kasih tahu bagaimana 30 frame mengaplikasikannya ke 300 frame, tapi yang dihasilkan adalah 12 detik. Padahal frame rate sama 30 fps juga. Habis itu setelah saya membuat animasi segala macam seperti ini, saya memutuskan buat pakai animasinya lagi. Motor yang di sini juga pakai aset. Saya tinggal copy paste di segala macam sini. Padahal mereka sudah pakai baju yang sama, cuma nggak tahu kelihatan aja. Di sini dia cuma berjalan lurus saja. Jadi memakai animation tipe yang linear, interpolation mode ya. Interpolation mode kayak kok salah ya. Sepertinya gitu, kurang hafal juga. Setelah saya sudah menyelesaikan semua itu, dia cuma berjalan lurus saja, makanya tidak ada belok-beloknya, karena itu cukup makan waktu juga untuk ituin path-nya segala macam. Saya memutuskan buat jalan lurus saja. Dan setelah itu saya sudah membuat sebuah animation, sudah membuat environment segala macam, dan juga membuat fog. Jadi untuk tahap terakhir saya membuat fog. Jadi ini adalah kayak kabut yang awalnya seperti raw banget kayak kata semuanya. Jadi saya memakai sedikit kabut supaya terlihat lebih realistis aja. Dan saya memakai volume scatter, dan destinasinya saya memakai komando 25. Jadi soalnya kalau agak tinggian dikit itu kayak berkabut banget. Jadi 0,25 bagi saya sudah cukup. Dan akhirnya ke tahap rendering. Ya, di sini rendering mungkin adalah tahap yang paling lama, karena cycle sama Eevee itu perbandingan estimasi rendernya sangat beda jauh, yang bisa 2 jam selesai, tetapi kalau cycle bisa memakan puluhan jam bahkan sampai ratusan jam. Dan di sini saya bisa lakukan dalam waktu 2 hari. Kenapa? Karena saya pakai Shipit, itu adalah Shipit render farm yang free. Jadi itulah mengapa saya bisa secepat itu. Jadi saya menyerahkan semua project file saya ke Shipit Render Farm. Jadi orang-orang di sekitarnya membantu render, dan setiap render itu dia mendapatkan poin. Jadi kayak sistem barter. Dan itulah mengapa kalau kalian lihat juga di situ website-nya itu banyak banget orang yang masih render juga lewat aplikasi itu. Karena free gitu, karena gratis. Karena kalau misalkan kalian ke render farm yang pada umumnya itu bisa bayar $10, bahkan sampai $100 itu mungkin nyampe kali. Render farm itu emang mahal. Jadi saya tidak mau menghabiskan waktu cuma buat bayar duit, cuma buat ginian doang. Dan karena tuh ada yang free gitu. Kalau ada yang free ya why not dipakai. Jadi itulah mengapa saya secepat itu dalam render. Dan ya sudah, tinggal render dan orang bantu render, dan udah saya tinggal bermain sebalik render gitu. Dan yes, itulah sudah ada render, sudah environment udah jadi, segala macam animasi udah jadi. Tinggal color grading segala macam. Saya menggunakan color grading di Adobe Premiere karena waktu itu saya nge-crash ya. Maksudnya ada yang missing, jadi mesti reinstall DaVinci-nya. Waktu itu saya mau pakai DaVinci ya gitu. Jadi karena ingin mempersingkat waktu, akhirnya saya memutuskan untuk memakai Adobe Premiere aja untuk color gradingnya. Jadi cuma mainin di sini Lumetri Color, nggak mainin curve. Lalu ya akhirnya sudah selesai, dan
this is the result. To the MotoGP World Championship, and what a lineup for MotoGP. A 61st pole position for Valentino Rossi ahead of Aleix Espargaro and Marc Marquez. Oke guys, jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Saya harap kalian menyukainya. Dalam video Creative Process ini saya harap saya mendapatkan yang terbaik. Ini demi tugas kuliah saya. Terima kasih Pak Vidi, terima kasih teman-teman, dan bye-bye. Masih ada tugas lagi loh ya. Ya sudahlah, nikmati aja hidup.